Oke, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat ya. Supaya kita dapat belajar dengan baik dan lancar. Untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, maka baik kita akan berdoa dulu untuk mengucapkan syukur pada Tuhan di mana kita sebagai makhluk yang lemah, patuh dan bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa. Baik, kita mulai berdoa. Adik-adik silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Oke, berdoa selesai. Baik, adik-adik silakan masukkan diri untuk mengikuti materi pelajaran hari ini, yaitu pelajaran PKN. Kita akan belajar hari ini adalah HAM. Ada yang sudah tahu HAM? Nah, maka kalau belum tahu, kita akan belajar mengetahui apa itu HAM sebenarnya. Oke, baik. Persiapkan dirinya. Secara garis besar, HAM merupakan hak yang sudah dipenuhi oleh seorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia terdapat berlaku secara universal. HAM bersifat universal, artinya bagi semua manusia tanpa membeda-bedakan berdasarkan atas keyakinan, suku dan bangsa atau etnis. Dasar-dasar HAM. Dasar-dasar HAM tercantum dalam Undang-Undang 1945 seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28 pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1 serta pasal 30 ayat 1. Hak asasi itu meliputi berdasarkan yang tercantum pada Undang-Undang 1945 itu. Hak-hak asasi itu meliputi diantaranya, bisa saya akan bacakan, silakan. Hak asasi manusia itu meliputi diantaranya adalah yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat. Setiap orang itu, misalnya ada semua itu berhak atas perlindungan diri pribadi, dari keluarga, kehormatan, martabat. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana ia saja ia berada. Misalnya adik-adik semua berhak atas pengakuan di depan hukum, baik dimanapun secara pribadi ketika Anda berada, baik di luar kota, di luar desa, Anda semua adik-adik semua diberlakukan atau di depan hukum pribadi itu dilindungi oleh HAM. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman, tentram, serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, unsur kekerasan. Jadi itu semua diatur, mempunyai hak semua dari sana. Oke, lanjut yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu, yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dalam tempat kediamannya. Berikut kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan rahasia dan hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perilaku yang kejam. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat kenegaraan yang damai. Sejarah hak asasi manusia berawal dari Magna Carta Inggris dan tahun 1219, di mana Magna Carta merupakan cikal bakal kebangsaan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan bangsaannya pada 1194.
Hak asasi manusia ini mengalami perkembangan dalam bidang hukum internasional berawal dari ketika abad 18 dan 19 Eropa. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat. Macam-macam hak asasi manusia. Ada 3 poin. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi. Ketiga, hak asasi politik. Pada ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM ini tidak boleh dicabut. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Yang berikut, hakiki. HAM itu merupakan hakiki. Hasil semua itu sudah pada saat manusia itu lahir. Jadi ketika kita lahir, ketika ada lahir, hak itu sudah ada. Maka sejak kita dalam musik kandungan itu, hak itu kita sudah ada. Itu namanya hak hidup. Yang kedua, hak kelamin atau perbedaan yang lainnya. Ada upaya menegakkan HAM. Nah, untuk menegakkan HAM di sekolah itu tentunya ada. Oke, nanti kakak akan bacakan. Yang pertama, tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman atau guru. Nah. Yang kedua, selalu menaati tata tertib yang ada dalam lingkungan sekolah dengan baik. Yang ketiga, saling bersikap menghormati antar peserta didik. Yang keempat, tidak bersikap membedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Yang kelima, bersikap adil kepada teman. Yang keenam, menghormati pendapat yang diajukan oleh teman. Yang ketujuh, tidak menghina teman yang memiliki kekurangan. Yang delapan, tidak mengganggu hak milik teman. Yang sembilan, tidak mencampuri urusan milik teman. Yang 10, berusaha untuk mencegah segala tindakan anarki di sekolah. Bahkan cara menegakkan HAM di sekolah supaya tujuannya adik-adik itu nyaman belajar tentunya. Jadi ketika kalian masuk sekolah itu sudah ada hak atau HAM yang mengatur supaya adik-adik itu dapat belajar dengan baik, tidak ada gangguan atau kekerasan pada semua. Jadi sudah ada aturannya. Oke, masuk teman-teman, adik-adik semua sudah paham, sudah mengerti. Maka kakak akan menyimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan bernegara. HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan 1945 sebagaimana Pancasila merupakan adalah dasar atau bahwa utama HAM itu diciptakan. Oke, adik-adik semua sudah mendengar dan kakak telah menjelaskan ada macam-macam HAM, ciri-ciri HAM sampai penegakannya di sekolah. Maka tugas adik-adik semua sudah ada di LKS, silakan dibuka dan kerjakan. Tolong kerjakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan ya. Tulis nama, kelas, mata pelajaran hari ini PKN. Jangan lupa ikuti instruksinya. Yang pertama, tuliskan contoh bentuk pelaksanaan HAM dalam kehidupan lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Lalu tuliskan ciri-ciri hukum HAM yang ada Anda ketahui, yang adik-adik ketahui ya. Yang ketiga, kumpulkan LKS pada waktu yang telah ditentukan. Oke. Nanti adik-adik ketika sudah buat, sudah kerjakan, jangan lupa dikumpulkan pada waktu yang sudah ada tertera ya. Ditunggu. Oke, pada hari ini itulah belajar hari ini cukup. Adik-adik silakan belajar. Jangan
jangan lupa tugasnya dikerjakan di LKS. Nanti kalau sudah siap mengerjakan jangan lupa dikumpulkan. Jangan pula terlambat ya. Kalau terlambat kami adik-adik tidak dapat nilai, itu masalahnya. Baik, hari ini sampai di sini belajar kita. Kalau ada pertanyaan silakan chatting nanti di